Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sarongi, Sungai Tempat Pembuangan Mayat. Cerita ini ditulis oleh Feliwa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sarongi, Sungai Tempat Pembuangan Mayat. Bibirku yang bergetar menahan rasa sakit akibat cedera di kaki, juga menahan demam tinggi ketika aku sedang melawan rasa sakit dan demam. Tiba-tiba di hadapanku, di balik semak-semak di antara pepohonan dan rerumputan yang tinggi, terlihat samar sosok tinggi besar. Matanya yang merah dan menyala menatapku tajam. Aku mengira ini halusinasi akibat dari demam tinggi yang kualami. Lalu dari samping telinga kiriku seperti terdengar ada seseorang yang berbisik. Suaranya terdengar lirih dan parau. "Jika kau ingin bertemu dengan istri dan anakmu, ikuti aku." Gerimis masih setia menemaniku yang masih meringis kesakitan akibat pangkal mata kakiku yang entah patah atau bergeser. Sementara demam masih kurasakan karena tubuhku semakin menggigil dan menegang. Di lembah ini aku sendirian, hanya ditemani oleh suara serangga malam. Gerimis dan pekatnya malam, aku menggigil kedinginan sementara suhu tubuhku meninggi karena demam. Di mana aku sekarang? Kemana istri dan anakku? Aku meracau sambil bergetar menggigil akibat demam yang semakin meninggi. Aku hanya pasrah, mungkin di tempat inilah akhir dari hidupku. Entah halusinasi atau apa, tiba-tiba di balik semak-semak dan pepohonan sana, nampak terlihat ada seperti sosok tinggi besar. Matanya yang merah menyala menatapku tajam, seolah memendam kebencian terhadapku. Lalu suara bisikan itu terdengar kembali, "Ikuti aku." Aku hanya pasrah dan tidak berusaha kembali untuk beranjak lari dari tempat ini. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berlari apalagi bergerak, karena kakiku yang cedera dan seluruh tubuhku yang terasa sakit. Sosok makhluk tinggi besar itu masih berdiri di balik semak belukar sana. Antara sadar dan tidak, di hadapanku ada seseorang yang berdiri sambil mengulurkan tangannya. Wajahnya tidak begitu jelas karena suasananya masih gelap. Seseorang yang berada di hadapanku itu masih berdiri di antara gelapnya pagi buta ini. Lalu sosok itu bergerak mendekatiku, kemudian ia membisikkan sesuatu ke telingaku. "Ikuti aku." Kemudian sosok misterius itu menyentuh dahiku dengan tangannya yang pucat. Kurasakan tangannya dingin sekali seperti es. Rasa dingin itu menyeruak ke seluruh tubuhku. Lalu sosok itu menuntun tanganku untuk berdiri dan beranjak diri dari tempat ini. Seperti terhipnotis, aku berdiri dan beranjak mengikuti sosok misterius tersebut. Anehnya kakiku yang cedera akibat terjatuh dari tebing tidak terasa sakit, bahkan rasa demam yang menggigil tidak kurasakan lagi. Sosok misterius itu masih menuntunku, bahkan menggandengku untuk bergerak dan beranjak dari tempat ini. Aku tak tahu entah kemana ia akan membawaku pergi. Kami terus berjalan menelusuri semak belukar dan melewati dari rimbunnya pepohonan. Angin berhembus pelan menyentuh wajahku, sementara hujan sepertinya sudah berhenti.
Aku tidak tahu ini nyata atau hanya halusinasiku karena efek demam tinggiku. Seseorang yang masih menuntunku dan entah siapa dia mendekatiku kembali lalu berbisik lirih. "Kalau kau ingin selamat, jangan berhenti, terus ikuti aku." Bisikannya tidak begitu jelas terdengar dan aku tidak menimpali ucapannya. Hanya diam, tetap bergeming, tetapi langkah kakiku tidak berhenti untuk mengikutinya. Keadaan masih gelap, pohon-pohon yang berjajar terlihat samar. Hanya terdengar suara serangga malam. Aku tidak pernah bertanya dan mengerti sebenarnya kami akan pergi kemana. Aku dan sosok misterius itu terus berjalan menyusuri jalan setapak. Langkahku seperti melayang menembus kabut dan angin malam. Dari kejauhan terlihat seperti ada gerbang yang memasuki perkampungan. Aku dan sosok misterius itu semakin mendekati gerbang tersebut. Sejenak kami menghentikan langkah kakiku. Kuedarkan netraku untuk melihat ke sekeliling tempat ini. Gerbang ini nampak aneh seperti gerbang zaman kerajaan dulu. Lalu sosok misterius itu menyuruhku segera untuk bergegas melanjutkan perjalanan ini. Kulangkahkan kembali kakiku untuk melewati gerbang yang aneh tersebut. Setelah kami melewati gerbang ini, akhirnya kami sudah berada di satu tempat. Seperti di sebuah perkampungan, di tempat tersebut suasananya berubah menjadi terang seperti siang. Terlihat matahari mengeluarkan semburat sinarnya, tapi anehnya hawanya tidak terasa panas menyengat. Malah sebaliknya, hawanya terasa dingin dan lembab. Perkampungan ini nampak aneh dan orang-orang yang menghuni perkampungan ini pun terlihat aneh. Tidak seperti manusia-manusia biasanya. Sambil terus berjalan, netraku menjelajah liar ke setiap sudut perkampungan tersebut. Kami melewati beberapa orang yang sedang beraktivitas, tapi anehnya tatapan orang-orang tersebut nampak kosong, dan mereka seperti acuh seolah tidak melihatku. Rumah di perkampungan ini juga nampak aneh. Rumahnya terlihat sama semua, tidak seperti rumah manusia pada umumnya. Kalau aku perhatikan satu persatu dari rumah ini, aku bergidik karena rumah-rumah itu seperti dibangun dari tubuh-tubuh manusia. Yang lebih merinding lagi adalah aku seperti berjalan di antara tubuh-tubuh manusia yang terlihat masih hidup. Dalam hatiku bertanya-tanya, ini tempat apa? Dan siapa sosok yang membawaku ke tempat ini? Keanehan kembali terpampang di tempat ini. Aku banyak melihat dan melewati orang-orang yang sedang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Tapi perkampungan ini terasa sunyi, hening dan mencekam. Bahkan tidak kurasakan hembusan angin yang bertiup, serta pepohonan yang berjejer pun yang menghiasi kampung aneh ini tidak bergerak sedikit pun. Sementara cahaya matahari yang bersinar terik di angkasa tidak terasa menyengat panas, bahkan terasa dingin dan lembab, serta tidak terdengar satupun suara binatang-binatang yang biasa ada di perkampungan normal. Jalan yang kami lewati terlihat samar, nampak terlihat seperti punggung-punggung manusia yang berjajar rapi. Pun dengan rumah-rumah yang berjajar di pinggir jalan itu terlihat seperti tubuh manusia yang disusun dengan unik dan rapi. Bahkan nampak terlihat pagar-pagar yang membentengi rumah-rumah itu seperti betis dan paha manusia. Aku masih berjalan mengikuti seseorang yang entah siapa dia. Aku berjalan di antara punggung-punggung manusia yang terlihat seperti masih hidup. Peristiwa ini seperti mimpi bagiku, tapi nampak nyata tergambar bahkan terlihat. Lalu seseorang yang masih belum kukenal tersebut berkata dengan suara lirih tapi jelas terdengar, "Kau tahu sedang berada di mana dan ini perkampungan apa?" Aku tidak menjawab pertanyaannya, hanya diam menunggu ia untuk meneruskan ucapannya kembali. "Ini bukan perkampungan manusia. Kau lihat bangunan-bangunan rumah, jalan, jembatan, dan pagar-pagar yang membatasi rumah itu. Semuanya dibangun dari raga-raga manusia yang telah bersekutu dengan bangsa kami. Mereka rela menjual dan mengorbankan nyawa saudara-saudara mereka.
bahkan rela menjual dan mengorbankan keyakinan mereka demi harta dan kekayaan dengan jalan tidak halal. Ucapnya kembali terdengar, suaranya parau dan bergetar. Lalu seseorang itu meneruskan ucapannya kembali. Sementara kami masih berjalan melewati rumah-rumah dan orang-orang yang sangat aneh. Mereka yang dibuat bangunan-bangunan itu semuanya masih hidup. Mereka manusia-manusia bodoh itu. Belum waktunya untuk menemui ajalnya. Aku semakin tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Tapi aku tidak bisa menimpali dan menjawab apa yang dia katakan. Mulutku seperti terkunci dan tenggorokanku seperti tercekat. Tidak bisa berkata apa-apa. Perjalanan ini lumayan panjang. Kami terus berjalan lurus sampai akhirnya kami berhenti di suatu tempat seperti jembatan yang terpapang panjang. Jembatan itu terlihat seperti mengerikan karena jembatan yang hendak kulalui itu seperti terbuat dari tubuh-tubuh manusia. Kami pun berbelok ke arah jembatan tersebut lalu melewatinya. Saat kami melewati jembatan tersebut, tubuhku gemetar, jantungku berdegup kencang, serta keringat dingin membanjiri tubuhku. Jembatan itu dipenuhi oleh raga-raga manusia yang terlihat masih hidup. Manusia yang dijadikan jembatan tersebut ada yang menangis, ada yang berteriak histeris, juga ada yang terdiam 1000 bahasa. Aku mendengar tangisan dari manusia-manusia yang dijadikan jembatan itu sangat memilukan dan menyayat hati. Manusia-manusia yang dijadikan jembatan itu menatapku miris kala aku melangkahi dan melewatinya. Mereka seperti hendak meminta tolong padaku. Aku hanya bisa menatap sedua wajah-wajah yang memilukan tersebut. Bahkan dari wajah-wajah itu seperti ada yang kukenal. Mereka seperti tetanggaku yang telah wafat. Jembatan yang kulalui ini lumayan panjang. Lalu seseorang yang masih belum aku mengenalnya itu berkata kembali, orang-orang yang dijadikan bangunan jalan, jembatan, rumah, bahkan istana kami, mereka adalah tumpul dari manusia-manusia yang serakah, yang ingin mendapatkan kekayaan dengan jalan tidak benar, bukan jalan yang diridhoi oleh Tuhan mereka. Mereka yang ditumbalkan sebagiannya ada yang tidak berdosa. Mereka yang tidak berdosa itu ditumbalkan oleh keluarganya, orang tuanya, anak-anaknya, teman-temannya, bahkan oleh orang yang mereka kenal dari tetangganya. Mereka yang ditumbalkan itu tidak akan pernah kembali ke alam nyata atau alam manusia kecuali telah sampai ajal menjemput mereka. Maka mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Mereka manusia-manusia yang tersesat di sini ingin segera mati, karena mereka di sini hanya mendapatkan kesengsaraan. Ketika salah satu dari mereka ada yang telah sampai pada ajalnya, maka salah satu dari bangunan kami yang dibangun dari raga-raga mereka akan hilang dengan sendirinya dan akan digantikan dengan yang baru yang telah ditumbalkan. Seperti ketika salah satu dari atap, pintu atau jendela rumahmu ada yang rusak atau hilang, maka kau akan menggantinya dengan yang baru. Aku hanya terdiam 1000 bahasa mendengarkan ucapan dan penjelasan yang sebagiannya tidak aku mengerti. Lalu kami tiba di sebuah lembah. Lembah tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja tanpa henti. Mereka orang-orang yang sedang bekerja tanpa henti itu nampak wajahnya terlihat menyedihkan. Sesaat aku merenungi dan meraba-raba apa yang sedang kualami saat ini. Sosok misterius yang tak siapa dia menghentikan langkahnya di bibir lembah tersebut. Aku pun ikut berhenti sambil menenangkan dan menafsirkan arti dari semua ini. Perlahan ku tarik nafas, lalu menghembuskannya kembali dengan mata yang terus menatap nanar ke arah lembah yang dihuni oleh orang-orang yang terlihat begitu memilukan dan menyedihkan. Aku pun tidak mengerti sebenarnya apa yang mereka kerjakan di lembah ini. Sosok misterius itu membalikan tubuhnya menghadap ke arahku. Lalu matanya seperti menatapku tajam, seperti ada keseganan terhadapnya. Aku tidak berani untuk menatapnya kembali. Ingin rasanya menanyakan siapa dia yang sebenarnya. Tapi sedari aku memasuki tempat ini hingga kini aku tidak bisa berkata apa-apa. Seperti orang bisu, mulutku seperti terkunci.
Bahkan berkata dalam hati pun sepertinya aku tidak mampu. Suasana masih sama seperti tadi, hening, dingin, lembab, dan mencekam. Sementara matahari yang menggelantung di atas langit seperti tidak bergerak. Ia tetap di posisinya, yaitu berada di tengah langit yang berwarna kelabu. Aku yang dari tadi berjalan cukup panjang dan lama mengikuti dia yang masih belum aku mengenalnya. Aneh rasanya kalau aku berjalan panjang sejauh ini, tapi tidak ada setetes pun peluh yang keluar dari tubuhku. Di lembah itu nampak terlihat orang-orang bekerja tanpa henti. Semua orang yang ada di lembah sana wajahnya tertunduk lesu. Tidak ada satupun yang mendongakkan kepalanya, sementara mereka diawasi oleh banyak sosok makhluk yang sangat mengerikan. Sosok makhluk mengerikan yang mengawasi mereka di lembah itu wajahnya terlihat sangar. Tubuhnya yang tinggi besar dengan dipenuhi oleh bulu yang sangat lebat, serta giginya yang bertaring dan lidahnya yang menjulur panjang, sementara air liur yang menetes di antara sela bibir dan lidahnya terlihat sangat menjijikan. Sosok makhluk mengerikan tersebut seperti makhluk yang kulihat di rumahku dan sewaktu aku jatuh ke dasar jurang. Mereka yang berada di lembah sana keadaannya sangat menyedihkan. Mereka seperti tahanan-tahanan perang atau seperti tahanan-tahanan lapas yang bekerja tanpa henti, tanpa istirahat, bahkan tanpa makan dan minum. Keadaannya lebih kejam dari kerja di zaman penjajahan Jepang dulu. Mereka yang bekerja tanpa henti di lembah tersebut yaitu nampak dari kalangan laki-laki dan perempuan. Aku melihat dengan jelas ada seseorang yang disiksa tanpa henti oleh makhluk tinggi besar yang menyeramkan tersebut. Seseorang yang disiksa itu dikarenakan ia hanya terjatuh karena mungkin sudah tidak kuat dengan kesengsaraannya. Mungkin yang mereka inginkan saat ini adalah kematian segera menjemputnya. Orang-orang yang berada di lembah itu, mereka semua telah menjadi budak-budak harta dari keserakahannya sendiri. Mereka ketika berada di alamnya mencari dan menginginkan harta kekayaan dengan cara instan, yaitu dengan cara bersekutu dan membuat perjanjian dengan bangsa kami, bukan dengan jalan ikhtiar dan jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Dan di tempat ini mereka menjadi budak-budak dari bangsa kami. Mereka akan terus bekerja tanpa henti sampai ajal menjemput mereka. Ayo kita lanjutkan perjalanannya sebelum makhluk-makhluk itu melihat kita. Tundukkan kepalamu, jangan sampai makhluk-makhluk itu menatapmu. Karena kalau sampai mereka melihatmu ada di sini, kau akan celaka. Kuturuti perintahnya, lalu aku kembali berjalan mengikutinya dengan kepala tertunduk. Kami terus berjalan menjauhi lembah ini, kemudian kami memasuki seperti sebuah lorong yang panjang. Kurasakan dingin menusuk tulang kala aku berada di dalam lorong ini. Suasana lorong ini nampak samar karena tidak ada cahaya yang menerangi lorong tersebut. Perlahan setitik cahaya mulai terlihat di ujung lorong ini. Sesaat kami sudah berada di ujung lorong tersebut, dan akhirnya kami sudah berada di luar lorong yang kami lewati. Di tempat ini nampak berbeda dengan tempat yang kami lewati tadi. Nampak di tempat ini seperti perkampungan manusia biasa. Pepohonan yang rimbun berjajar menghiasi tempat ini. Tapi tempatnya nampak hening dan tidak terasa semilir angin yang berhembus. Beberapa rumah yang berjajar tampak asri. Rumah-rumah yang berada di tempat ini sama dengan rumah manusia pada umumnya, yang dibangun dari bahan bambu dan kayu yang beratapkan jerami hitam. Aku terus berjalan mengikuti sosok misterius tersebut dengan melewati rumah dan beberapa orang. Orang-orang yang berpapasan denganku nampak menatapku dengan tatapan yang seolah mencurigaiku. Aku terus berjalan dengan tidak memperdulikan orang-orang yang menatapku aneh. Sosok misterius itu menuju ke sebuah rumah yang berada di ujung tempat ini. Setelah berada di rumah tersebut, ia berhenti sejenak, lalu berbelok memasuki rumah yang terlihat sangat sederhana itu. Mungkin juga rumah ini miliknya. Ayo cepat masuk. Aku pun ikut memasuki rumahnya. Setelahnya aku berada di dalam rumah tersebut.
Aku disuruh duduk di lantai olehnya. Aku duduk dengan berlantaikan bambu. Mataku menjelajahi liar melihat ke sekeliling rumah ini. Nampak terlihat di dalam rumah ini hanya terdapat 2 ruangan kamar dengan ruang tengah. Kau tunggu sebentar di sini. Sosok misterius itu memasuki kamarnya, lalu tidak berapa lama dia keluar kembali. Kemudian ia duduk tepat di hadapanku. Aku masih menunduk tidak berani untuk menatapnya. Sekarang angkat kepalamu dan lihat aku. Perlahan ku angkat kepala ini karena aku juga sudah tidak sabar untuk mengetahui dan melihat wajahnya. Saat ku angkat kepalaku nampak terlihat siapa seseorang yang membawaku ke tempat ini. Ternyata dia pria parubaya dengan raut wajah yang agak keriput. Di sekitar bibir dan dagunya dipenuhi oleh kumis dan jenggot yang sudah memutih, serta kepalanya diikat dengan kain bercorak batik, sementara pakaiannya terlihat hitam semua. Tujuan saya membawamu ke sini yaitu untuk membantumu menyelamatkan istrimu yang tertahan di tempat ini. Ada rasa haru, senang dan cemas kala pria parubaya itu menyampaikan tujuannya, karena istriku yang selama ini kucari ternyata berada di tempat ini. Lalu batin dan hati ini bergetar dan bertanya, kenapa istriku sampai tersesat dan berada di tempat ini? Kalau istriku tertahan di tempat ini, lalu di mana anakku berada? Siapa namamu? Suara lirih itu membuyarkan lamunanku. Sesaat aku terdiam memberikan jeda untuk mengumpulkan kalimat supaya aku bisa menjawab dari pertanyaan pria parubaya yang ada di hadapanku. Sementara wajahnya nampak dingin, tidak terlihat ada tanda senyuman di antara kedua bibirnya. Namaku Burhan. Burhan, istrimu sungguh keterlaluan, tapi dia harus diselamatkan, ucapnya. Sembari tangannya tidak berhenti bergerak memainkan jemarinya, sementara matanya yang agak sayu mengedarkan pandangannya ke ruangan ini. Seperti gelisah seolah khawatir kalau ada seseorang yang mendengarkan ucapannya. Sebenarnya siapa bapak ini? Pria parubaya itu tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah mengedarkan pandangannya ke sekeliling tempat ini, sembari tangannya tidak berhenti memainkan jemarinya. Sejenak keadaan hening. Yang terdengar hanya suara hembusan napas dan degup jantung yang berdetak tidak beraturan. Seolah gelisah, pria parubaya itu bergeser dengan sedikit membetulkan posisi duduknya. Lalu ia berkata kembali, kau ragu denganku dan dengan semua ini? Kalau kau ragu denganku dan dengan semua ini, silakan kau keluar dan pergi dari tempat ini. Suaranya yang lirik ini berganti dengan suara yang meninggi dan bergetar. Pria parubaya itu seolah marah dengan pertanyaanku. Sesaat aku terdiam tidak menimpali kembali ucapannya. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Percuma karena tidak akan membantu istrimu yang bertahan di sini. Yang pasti aku sudah muak dengan manusia-manusia yang tega mengorbankan dirinya, keluarganya, saudaranya, bahkan keyakinannya hanya untuk sebuah harta sesaat. Kutundukkan kepala ini karena aku tidak berani untuk menatapnya kembali walaupun hanya sesaat. Dari zaman dulu manusia itu serakah, karena aku tidak suka dengan manusia yang serakah. Padahal Tuhan menciptakan manusia itu dengan kesempurnaannya. Bahkan manusia diciptakan oleh Tuhannya supaya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Tapi mereka merusaknya dengan keserakahan dan keegoisannya. Bukankah Tuhan telah menjamin setiap rezeki makhluknya, termasuk manusia? Tapi manusia itu tidak pernah kenyang dengan apa yang dimilikinya dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku semakin tertunduk mendengarkan ucapannya dan merasa seperti diceramahi olehnya. Perkataannya itu menusuk dan masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Memang ini bukan salahku, tapi kesalahan istriku. Tapi aku tidak punya andil dalam hal ini karena dia istriku. Dan aku sebagai pemimpin dalam keluarga tidak bisa mendidik dan mencegah istriku untuk melakukan hal sekeji ini. Sekarang aku mengerti dan paham, ternyata pria parubaya ini adalah seseorang yang baik yang ingin membantu sesama makhluknya.
dengan keraguan yang berkecamuk di hati. Lalu kupaksakan untuk bertanya kembali kepadanya. Lalu apa yang harus aku lakukan? Pria parubaya itu tidak langsung menimpali pertanyaanku. Ia tampak asik dengan memainkan jemarinya. Keadaan kembali hening. Pria parubaya itu melirik ke kiri dan ke kanan, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Lalu pria parubaya itu bergeser maju ke arahku. Sejenak ia menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan berbisik, sedikit bergetar dan lirih. Kau cukup mengikuti arahanku. Besok malam sebelum purnama bersinar sempurna, aku akan mengantarmu menuju satu tempat di mana istrimu tertahan di sana. Untuk sementara kau sembunyi dulu di sini. Jangan coba-coba keluar dari tempat ini sebelum bulan purnama tiba. Kalau kau sampai melanggar ucapanku, istrimu tidak akan selamat. Bahkan kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Aku hanya terdiam dan sedikit mengangguk apa yang ia katakan. Lalu tiba-tiba ruangan ini redup, selanjutnya gelap menyelimuti pandanganku. Kepekatan menghalangiku untuk melihat pria parubaya itu. Kualihkan pandanganku untuk melihat keluar dan mencari cahaya. Tapi hanya kegelapan yang ada di hadapanku. Rasa kantuk menjalar ke seluruh mata dan otakku. Aku tidak bisa menahan rasa kantuk ini. Akhirnya aku tertidur dalam dekapan kegelapan yang pekat. Di sekelilingku, kabut kelabu berputar-putar menyatu menjadi sebuah kabut hitam yang pekat. Sementara rembulan di atas langit tampak berwarna semerah darah. Lalu di balik kabut hitam itu muncul beberapa orang dengan wajah tanpa ekspresi. Pakaiannya tampak hitam semua. Semakin kabut itu hilang, semakin jelas orang-orang itu terlihat membawa sebuah keranda yang diusungnya. Di dalam keranda itu seperti ada seseorang yang sedang berbaring tak sadarkan diri. Nampak seseorang dalam keranda itu seperti perempuan yang aku kenal. Saat kusipitkan mata ini untuk memastikan siapa perempuan itu, tubuhku bergetar dan jantungku berdegup kencang. Karena di dalam keranda yang dibawa oleh beberapa orang tanpa ekspresi itu adalah istriku Marni. Orang-orang dengan wajah tanpa ekspresi itu mengusung keranda yang berisi raga istriku yang entah masih hidup atau sudah tiada. Orang-orang itu berjalan dengan derap langkah yang gontai menuju ke sebuah jurang yang dipenuhi oleh jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa. Setelah sampai di bibir jurang, lalu orang-orang itu melemparkan tubuh istriku ke dalam dasar jurang. Tubuh istriku melayang di udara bersamaan dengan jeritan histeris dari mulutnya. Sesaat jeritan itu hilang bersamaan dengan tubuh istriku yang mendarat di dasar jurang, dan tubuhnya menancap di sebuah batu yang mencuat. Tubuhnya hancur terkoyak, usus yang keluar dari perutnya berhamburan bersamaan dengan darahnya. Aku yang menyaksikan kengerian ini seketika berteriak memanggil istriku. Marni! Teriakanku menggema di antara tebing-tebing jurang. Keringat membanjiri tubuh ini kala aku terbangun dari mimpi buruk itu. Belum sempat hilang dari trauma mimpi yang menghantuiku, aku dikagetkan dengan pria parubaya yang sudah berdiam duduk di hadapanku. Matanya yang agak sayu menatapku tajam. Lalu pria parubaya itu berkata dengan suaranya yang khas, yaitu berbisik dan lirih. Siap-siap, sebentar lagi kita akan berangkat. Sejenak aku terdiam untuk mengumpulkan seluruh ingatanku. Mimpi buruk itu terbayang kembali di benak ini karena aku takut mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Tak terasa mata ini mengeluarkan cairan hangat. Aku menangis di antara keluh kesah dan rasa cemas yang terus menghantuiku. Jangan lemah, kuatkan dirimu. Kalau kau lemah, istrimu tidak akan selamat, bahkan tidak akan pernah kembali. Pikirku benar apa yang dikatakan oleh pria parubaya ini. Aku harus kuat demi istri dan anakku. Kalau aku lemah, mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan. Sebentar lagi bulan purnama akan muncul. Seluruh makhluk yang berada di tempat ini akan berkumpul di satu tempat.
Aku akan menuntunmu sampai ke tempat di mana istrimu ditahan. Waktunya tidak banyak. Kalau sampai bulan purnama itu tertutup oleh awan kelabu, maka kau dan istrimu selamanya akan tertahan di tempat ini. Aku hanya terdiam memperhatikan kalimatnya. Kata demi kata tidak ada sedikit pun bantahan yang keluar dari mulutku. Sesaat pria parubaya itu beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju ke arah pintu. Setelah berada di depan pintu, ia membuka pintu tersebut. Lalu pria parubaya itu mendongakkan kepalanya ke atas. Nampak di luar terlihat samar dan setengah gelap. Pria parubaya itu berjalan menuju ke arahku, lalu kembali duduk seperti tadi di hadapanku. Sebentar lagi bulan purnama akan muncul. Kau cukup ikuti arahanku saja. Kualihkan pandanganku ke sebuah jendela yang tidak terhalang oleh gorden. Tiba-tiba di luar sana yang tadinya terlihat samar, sekarang berubah terang oleh cahaya bulan. Di luar sana terdengar ramai seperti ada derap langkah kaki orang-orang yang sedang berjalan dan berlari. Diikuti dengan suara bisikan dan seperti suara orang yang sedang berbincang. Entah kenapa tiba-tiba jantung ini berdegup kencang, sementara keringat dingin kembali membanjiri tubuhku. Tenangkan dirimu. Kalau kau tidak tenang, makhluk-makhluk di luar sana akan mengetahui keberadaan dirimu, karena belum saatnya kita bergerak. Aku hanya mengangguk pelan, walaupun tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dan entah ada apa di luar sana. Rasa penasaran untuk mengetahui di luar sana sejenak ku tahan dalam benak ini. Di luar masih terdengar ramai oleh suara derap langkah serta bisikan dan gumaman orang-orang yang entah siapa mereka dan entah apa yang akan mereka lakukan. Perlahan suara ramai di luar sana hilang berganti dengan keheningan yang mencekam. Yang terdengar hanya suara hembusan napas dan detak jantung. Aneh rasanya karena tidak terdengar suara hembusan napas dan degup jantung dari pria parubaya itu. Keheningan ini membuatku kembali gelisah. Belum ada tanda-tanda arahan untuk bergerak dari pria parubaya tersebut. Sesaat pria parubaya itu beranjak dari tempat duduknya, lalu berjalan menuju ke arah pintu. Setelah berada di depan pintu, lalu ia menatap ke arah luar sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seperti memeriksa keamanan di luar sana. Sementara aku masih duduk di tempat ini karena belum ada perintah darinya. Setelah itu pria parubaya itu membalikkan tubuhnya ke arahku. Wajahnya seperti tadi terlihat dingin tanpa ekspresi. Sekarang waktunya ikut aku. Tenangkan dirimu dan jangan banyak bertanya. Aku pun beranjak dari tempat dudukku lalu berjalan mendekatinya. Setelah berada di hadapannya, pria parubaya itu sejenak menahanku sebelum ia menyuruhku untuk bergerak kembali. Pria parubaya itu memberikan isyarat agar aku mengikutinya. Pria parubaya itu berjalan keluar sementara aku mengekor di belakangnya. Nampak di luar terlihat terang oleh cahaya rembulan dan nampak sepi karena tidak ada seorang pun seperti ketika aku melewati tempat ini. Kudongakkan kepala ini ke atas langit. Terlihat bulan purnama terlihat sangat dekat dan sangat bulat sempurna dengan warnanya yang merah. Sementara cahayanya menerangi ke setiap sudut yang gelap. Aku terus berjalan mengikuti pria parubaya itu. Jalannya agak cepat mengarah ke sebuah lorong yang sempat tadi kami lewati. Setelah sampai di mulut lorong, kami memasukinya. Di dalam lorong tersebut nampak gelap karena tidak ada cahaya sedikit pun yang meneranginya. Bahkan pria parubaya yang berada di hadapanku itu tidak terlihat sama sekali. Aku terus berjalan di lorong ini seperti orang buta. Perlahan mulai terlihat samar sosok pria parubaya tersebut membentuk siluet. Akhirnya kami sudah berada di ujung lorong ini. Sebelum kami keluar dari lorong ini, sejenak pria parubaya itu menghentikan langkahnya di bibir lorong tersebut. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya kami meneruskan langkah kaki ini. Setelah kami melewati lorong itu, kami terus berjalan melewati lembah yang pernah kami lewati tadi.
Di lembah tersebut nampak sepi. Tidak ada makhluk-makhluk berbulu tinggi besar yang mengawasi orang-orang yang bekerja tanpa henti. Tapi di lembah itu yang terlihat hanya orang-orang yang masih bekerja tanpa jeda dan tanpa istirahat. Dari lembah ini kami berbelok ke arah kanan. Aku hanya diam dan mengikuti pria parubaya itu dari belakang. Pria parubaya itu seperti mengarah ke sebuah bangunan yang megah. Nampak dari kejauhan bangunan megah itu sudah mulai terlihat. Bangunan megah itu terlihat seperti istana dengan langkah yang agak cepat. Akhirnya kami telah sampai di sebuah bangunan megah seperti istana tersebut. Bangunan megah tersebut nampak aneh karena di sela-sela dinding atasnya dan bawahnya seperti dihiasi oleh wajah-wajah manusia tanpa ekspresi. Sementara kedua matanya seperti terpejam semua. Bangunan megah seperti istana tersebut tampak sepi dan tidak ada satu orang pun yang menjaga bangunan megah itu di antara pintu gerbangnya. Pria parubaya itu memasuki bangunan megah itu, sementara aku masih mengekorinya dari belakang. Saat aku memasuki bangunan megah itu, bulu kuduku terasa meremang karena di dalam bangunan tersebut nampak mengerikan. Bangunan tersebut dindingnya dibangun dari tubuh-tubuh manusia yang ditumpuk dengan rapi. Aku terus berjalan menyusuri bangunan ini dengan mengikuti pria parubaya tersebut. Di dalam bangunan megah tersebut nampak terang, walaupun tidak terlihat cahaya lampu yang meneranginya. Dari dalam bangunan megah tersebut kami berjalan menuju ke sebuah ruangan. Seperti ruang bawah tanah. Di dalam ruang bawah tanah tersebut kami disuguhkan kembali dengan kengerian. Di ruangan ini banyak kerangka dan tengkorak manusia yang tergeletak di dasar lantainya. Bahkan tengkorak manusia itu digunakan sebagai hiasan dinding ruangan ini. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti di sebuah ruangan yang dibatasi oleh jeruji besi. Nampak di dalam ruangan itu seperti ada seorang perempuan, tangan dan kakinya terpasung oleh rantai besi yang mengikatnya. Dalam hatiku bertanya, apakah dia istriku, lalu di mana anakku? Perempuan di balik jeruji besi itu kondisinya sangat mengkhawatirkan. Pakaiannya kumal, tubuhnya tampak kusam, peluh dan debu menyatu memenuhi tubuhnya yang tampak kotor. Rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya yang tertunduk lesu. Sementara rantai yang mengikatnya menjadi belenggu di antara kaki dan tangannya untuk menahannya agar tetap berada di tempatnya. Tapi pakaiannya menempel di tubuhnya nampak tidak asing bagiku. Pakaian yang digunakannya seperti yang dikenakan terakhir oleh istriku sewaktu ia keluar membawa anakku Kanza untuk mengungsi ke rumah ibu. Tidak salah lagi, perempuan di balik jeruji besi itu adalah istriku Marni. Ketika aku hendak menghampiri dirinya, tangan setengah keriput itu menghalangi jalanku. Pria parubaya itu menghentikan langkah kakiku untuk menghampiri perempuan di balik jeruji besi itu yang sedang tertunduk lesu. Tenang dulu, biar aku yang menghampirinya. Kamu tunggu di sini. Mataku tak lepas menatap pria parubaya itu yang sedang membuka jeruji besi tersebut. Aku juga tidak mengerti dari mana ia mendapatkan kunci selnya. Setelah jeruji besi itu terbuka, lalu ia mendekati perempuan tersebut. Sejenak ia menatap perempuan yang berada di hadapannya. Selanjutnya ia membuka rantai yang membelenggu tangan dan kaki perempuan tersebut. Perempuan itu masih tertunduk lesu. Pikirku, apa mungkin ia pingsan dan tidak sadarkan diri. Sebenarnya aku ingin segera menghampirinya karena sudah tidak sabar untuk mengetahui apakah dia istriku atau bukan. Tapi pria parubaya itu belum memberikan isyarat untuk mendekatinya. Setelah pria parubaya itu melepaskan rantai yang membelenggu perempuan tersebut, sejenak ia terdiam sambil menatapnya. Tak berapa lama tubuh perempuan itu bergerak, terdengar mulutnya seperti meracau. Di mana anakku? Tiba-tiba pria parubaya itu menolehkanku lalu memberi isyarat dengan menggunakan kepalanya agar aku mendekatinya. Segera aku menghampirinya. Setelah aku berada di hadapannya, pria parubaya itu menyuruhku untuk mendekati perempuan tersebut.
Lalu kudekati ia yang masih tertunduk, sementara mulutnya tidak berhenti meracau memanggil anaknya. "Marni, sadar Marni, ini Akang Burhan." Perlahan kepalanya yang tertunduk ia angkat. Nampak wajahnya yang pucat dengan dihiasi sedikit debu. Tubuhnya terlihat lemah, sementara matanya yang sayu menatap ke arahku. "Kang Burhan, di mana anak kita?" Aku tidak menjawab pertanyaannya karena aku juga bingung di mana anakku Kanza berada. Sebenarnya aku yang seharusnya bertanya di mana Kanza berada karena ia yang terakhir bersamanya. Sejenak kami saling diam dan bertatap-tatapan, sementara pria parubaya yang berada di samping kami hanya terdiam menyaksikan kami berdua. "Kang Burhan, di mana anak kita?" "Anak kalian ada bersamaku." "Kang Burhan, siapa bapak ini?" Aku hanya terdiam mendapatkan pertanyaan dari istriku karena aku juga belum mengenal betul siapa sebenarnya sosok pria parubaya yang ada di hadapanku. "Waktunya tidak banyak. Sebentar lagi awan kelabu akan menghalangi bulan purnama dan makhluk-makhluk yang ada di tempat ini akan segera kembali ke sini. Ayo sekarang kita pergi dari sini." "Tapi anakku gimana, Kang?" "Insya Allah anak kita akan selamat." Entah kenapa ada ketenangan dan rasa percaya setelah bertemu dengan pria parubaya tersebut. Dan aku juga percaya bahwa Kanza aman bersama dirinya. Akhirnya setelah aku meyakinkannya, istriku sedikit tenang. Lalu kami bertiga segera bergegas untuk keluar dan pergi dari tempat ini. Walaupun langkah kami agak lambat karena istriku masih terlihat lemah, akhirnya kami sudah berada di luar bangunan megah dan menyeramkan tersebut. Di luar nampak masih sepi. Di atas langit bulan purnama yang bulat sempurna masih berada tetap di posisinya. Sementara gumpalan awan kelabu perlahan mendekati bulan yang menerangi malam yang pekat. Aku dan istriku masih berjalan mengikuti seseorang yang masih misterius itu. Istriku yang masih lemah berjalan pelan sambil digandeng olehku. Langkah kakinya terseret, mengikuti langkah kakiku yang ikut berjalan pelan. Tiba-tiba pria parubaya itu menghentikan langkah kakinya. Kami pun berhenti mengikuti ia yang berhenti di persimpangan jalan. "Kalian tunggu sebentar di sini." Kami pun mengikuti perintahnya dengan tidak mempertanyakan lebih detail apa maksudnya. Pria parubaya itu meninggalkan kami berdua di antara jalan setapak yang mengarah ke sebuah jembatan yang dibangun dari raga-raga manusia. Kami berdua menatap gerak langkah pria parubaya itu sampai akhirnya ia hilang ditelan di antara belokan jalan setapak. Dan kami pun tidak tahu entah kemana ia akan menuju. Di antara keheningan dan malam yang mencekam, kami berdua masih menunggu pria parubaya itu untuk kembali. Keanehan dan kengerian tempat ini nampak terasa dengan tidak terasanya desiran angin malam serta suara binatang atau serangga malam. Tempat ini terasa begitu mencekam. Perlahan keadaan di tempat ini nampak terlihat samar. Kutonggakkan kepala ini ke atas langit malam yang kelam. Terlihat sebagian bulan purnama mulai terhisap oleh awan kelabu, sebelum akhirnya sepenuhnya tertutup oleh awan yang hitam. Kecemasan dan kegelisahanku mulai terasa dengan keadaan tempat ini yang mulai gelap. Ditambah lagi masih belum adanya kemunculan pria parubaya yang meninggalkan kami tadi di sini. Tiba-tiba suasana di tempat ini terdengar ramai oleh suara derap langkah dan bisikan beberapa orang. Kuedarkan netra ini untuk melihat sekeliling dan untuk mencari keberadaan pria parubaya tersebut. Yang terlihat hanya kegelapan yang mencekam. Tapi suara derap langkah dan bisikan orang-orang itu masih terdengar bahkan semakin jelas. Kami yang menunggu di persimpangan jalan ini semakin cemas ketika kami sedang mengalami kecemasan yang amat sangat. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuh bahuku. Tangan tersebut terasa dingin. Lalu dari balik kegelapan itu ada seseorang yang berbisik. "Mereka sudah mengetahui keberadaan kita di sini. Pegang tanganku dan tangan istrimu. Ikuti aku dan segera pergi dari tempat ini. Aku akan mengantarmu sampai pintu gerbang." Lalu sesaat keheningan yang mencekam menguasai kami berdua. Suasana di tempat ini masih terlihat gelap karena rembulan masih bersembunyi di balik awan kelabu.
Sementara suara gaduh derap langkah dan suara orang-orang yang berbisik semakin jelas terdengar. Tangan itu masih berada di atas pundakku, terasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Lalu ia berbisik mengajak kami berdua untuk segera pergi dari tempat ini. Tangan dingin itu lalu berpindah dari bahu menuju telapak tanganku. Terasa sangat dingin kurasakan kala tangan itu menuntun tangan ini. Dinginnya terasa sama seperti menggenggam sebuah es batu. Sambil berjalan pelan, tangan kiriku menggenggam tangan istriku yang terasa dingin juga gemetar. Sementara seseorang yang menuntunku tidak terlihat sama sekali. Kami berdua berjalan seperti orang buta, tidak tahu arah dan tidak tahu jalan. Suara derap langkah dan suara orang yang sedang berbicara pun semakin ramai terdengar. Tapi orang-orangnya tidak terlihat karena terhalang oleh kegelapan yang pekat. Aku tidak mengerti bahasa orang-orang yang sedang berbicara tersebut, karena terdengar bukan seperti bahasa manusia. Rasa cemas dan takut semakin menghantuiku. Langkah kakiku berjalan terseret. Jantungku terasa berdegup kencang, sementara istriku berjalan mengikuti langkah kakiku. Tanganku yang mengepal tangan istriku terasa basah oleh keringat. Kurasakan juga ada rasa kecemasan dan ketakutan di diri istriku. Tangan orang itu terus menarikku untuk terus berjalan di kegelapan. Sementara hembusan napas memburu dengan cepat. Tiba-tiba di balik kegelapan itu nampak seperti ada setitik cahaya. Cahaya tersebut bergerak konstan mendekati kami. Titik cahaya itu semakin banyak terlihat dan semakin bergerak mendekati kami. Tangan orang tersebut terus menarikku semakin kencang untuk menjauhi titik-titik cahaya tersebut. Aku pun terpaksa menarik kencang tangan istriku karena takut terlepas dan tertinggal. Kami seperti diikuti bahkan dikejar oleh titik-titik cahaya yang sangat banyak. Dari balik titik cahaya tersebut terdengar ramai dan gaduh. Seperti ada orang-orang yang bergumam, bahkan lebih itu. Mereka seperti memburu kami. Lalu aroma bau anyir dan bangkai menyeruak memenuhi rongga hidungku. Bau bangkai dan anyir tersebut kian menyengat tercium oleh hidungku. Perutku terasa mual sementara langkahku semakin cepat bergerak. Istriku tidak nampak di belakangku, tapi terasa erat menggenggam tanganku. Terasa ada kelelahan dari dirinya, tapi aku terus memaksanya untuk terus berjalan. Tiba-tiba suara jeritan terdengar dari arah belakangku. Suara jeritan itu seperti suara istriku. Langkah kami sejenak tertahan karena istriku tiba-tiba mendadak berhenti. Kang Burhan, tolong. Di bawah ada tangan yang menarik kakiku. Kami masih belum melanjutkan langkah kaki kami ini dan masih tertahan di tempat ini. Sementara istriku terus menjerit-jerit seperti sedang berusaha untuk segera terbebas. Lalu tiba-tiba terlihat dan terasa dengan samar tangan-tangan pucat menggerayangi tubuhku. Tangan pucat itu berbau dan beraroma sebusuk bangkai. Dalam kengerian seperti ini yang kuingat hanya satu, yaitu Tuhan. Kulafatkan istighfar tiada henti sambil memegang tangan istriku yang sedang panik dan terasa bergetar. Seperti sudah tahu dengan keadaanku dan istriku, orang yang sedari tadi menggenggam tangan ini menarik tanganku kencang untuk kembali berjalan dan menjauhi tangan-tangan yang pucat dan busuk. Terpaksa aku pun menarik kencang tangan istriku, tapi istriku masih tertahan di belakangku sambil tidak berhenti berteriak dan menjerit. Lalu orang yang menarik tanganku itu berkata lirih, "Sebut dan ingat Tuhan kalian, sebut dan ingat Tuhan kalian, sebut dan ingat Tuhan kalian." Orang itu mengucapkan kalimat tersebut berkali-kali seperti mantra. Seolah terhipnotis, aku dan istriku menuruti perintahnya. Kupanjatkan doa dan istighfar dalam lisan dan hati kami. Akhirnya setelah beberapa lama tertahan di sini, kami bisa terbebas dari kengerian ini. Orang itu menarikku kencang sekali untuk terus melangkah dan menjauhi dari tangan-tangan pucat tersebut. Istriku yang tadi dipegang dan kakinya ditarik oleh tangan misterius itu sepertinya telah terbebas. Kami melanjutkan kembali langkah ini.
menembus kegelapan yang pekat, dan di depanku terlihat samar seperti sebuah jembatan. Sepertinya orang ini akan membawa kami ke sebuah jembatan. Derap langkah kami terus berjalan cepat. Aku sudah terasa lelah, apalagi dengan istriku. Pasti ia juga merasakan kelelahan ini. Tapi kalau kami sampai berhenti di sini, aku dan istriku tidak akan selamat dan akan tertahan selamanya di tempat terkutuk ini. Semakin kami melangkah cepat, semakin kami mendekati jembatan tersebut. Jembatan itu masih terlihat samar, tapi kami semakin mendekatinya. Lalu tiba-tiba keadaan di tempat ini mendadak terang oleh munculnya cahaya obor di pinggir jembatan tersebut. Cahaya obor berjejer menghiasi jembatan itu. Semakin terlihat jelas jembatan tersebut dipenuhi oleh tubuh-tubuh manusia. Jembatan itu terdengar ramai oleh suara jeritan, tangisan, dan teriakan yang sangat memilukan. Sesaat kami berhenti tepat di depan jembatan ini. Sekarang terlihat jelas siapa orang yang menarikku dari tadi. Orang itu adalah pria parubaya dengan menggendong seorang anak di pangkuannya. Anak itu nampak tidak sadarkan diri. Aku mengenal anak itu. Anak yang digendong oleh pria parubaya itu adalah anakku, Kansa. Kami masih di sini, belum melanjutkan langkah ini untuk menyeberangi jembatan itu. Karena di ujung jembatan sana puluhan jasad berdiri mematung, tak bergerak, menghalangi kami untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Sementara di belakang, berbagai macam makhluk yang mengerikan mulai bermunculan, bergerak mendekati kami. Dan gerbang itu sudah mulai terlihat di seberang jembatan ini. Langit tampak pekat dengan gumpalan awan kelabu menutupi bulan purnama. Di tempat ini tidak terasa desiran angin, tak terasa dingin menusuk tulang. Cahaya obor yang berbaris itu menerangi raga-raga yang tertumpuk rapi membentuk sebuah jembatan. Entah siapa yang membangun jembatan dari raga manusia ini, yang pasti bukan kekaguman yang ada dalam benakku, tapi sebuah kengerian yang semakin mencekam. Andaikan saja kami tidak selamat dan tertahan di sini, pasti mereka akan menjadikan kami sebuah bangunan jembatan, rumah atau istana yang menurut mereka megah. Bulu kuduku meremang dan aku bergidik kala pikiranku menjelajahi ke sana. Kualihkan pandangan ini ke arah anakku Kansa yang sedang berada di pangkuan pria parubaya itu. Nampak matanya terpejam dalam dekapan tubuh pria parubaya tersebut. Lalu kualihkan kembali netra ini untuk menatap istriku yang berada di sampingku. Nampak wajahnya terlihat pucat pasi dan tubuhnya bergetar ketakutan, sehingga menggenggam tanganku semakin erat. Kecemasan kembali mendekap relung jiwaku. Ada kekhawatiran dalam batin ini, takut jika kami tidak selamat dan menjadi budak di tempat yang terkutuk ini.